Adapun peta konsep yang akan kita pelajari ya diantaranya sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, mempraktekkan sholat sunnah. Itu yang kita bahas. Kita langsung ke materinya. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat wajib 5 waktu yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain sholat yang 5 waktu ya, yang wajib, sholat wajib yang 5 waktu ya, Isya, subuh, duhur, asar, maghrib, biasa kan suka melakukan sholat sunnah ya. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, gitu. Ada yang sampai berapa rakaat ya. Misalkan sholat tarawih sampai 20 rakaat tambah dengan witir 3 rakaat ya. Itu adalah sholat sunnah. Sholat sunnah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk mendapatkan pahala. Kalau sholat sunnah, ketika kita mengerjakan, otomatis kita mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkannya, tidak melaksanakannya, maka tidak apa-apa. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib ditinggalkan, itu mendapatkan dosa. Kalau dilaksanakan, otomatis kita mendapatkan pahala. Baiklah, macam-macam sholat sunnah ya. Sholat sunnah ada yang dilakukan secara berjamaah, ya, pengerjaannya. Dan ada yang dilakukan dengan cara sendiri. Kemudian sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Biasanya ada imam dan ada makmum. Kemudian sholat sunnah sendiri, sholat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Ini kalau sholat berjamaah kan, misalnya sholat taraweh, sholat witir, ya, yang dilakukan kita ketika bulan Ramadan. Kemudian ada sholat gerhana gitu, dan lain-lain ya. Kalau sholat sunnah sendiri biasanya kita dilakukannya setelah misalkan sholat duha, kemudian sholat ba'da setelah sholat wajib ya, ba'da maupun qobla, itu kan sendiri. Ada pula sholat yang biasa dilakukan secara berjamaah dan sendiri. Ini ya. Jadi biasanya sholat sunnah tersebut kan bisa dilakukan berjamaah dan bisa juga dilakukan sendiri. Seperti taraweh kan, itu kan bisa berjamaah dan bisa sendiri juga, gitu ya. Witir juga sama. Macam-macam sholat sunnah ya. Sholat sunnah berjamaah ini. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat istisqa, meminta hujan. Sholat khusuf gerhana. Sholat khusuf gerhana bulan. Ya. Ini ada kusuf, ada khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari, sholat taraweh, sholat witir. Kemudian sholat sunnah sendiri, sholat rawatib, tahiyatul masjid, istikharah, tasbih, hajat, sholat duha, ya, sholat tahajud, sholat sunnah wudu, sholat taubat. Macam ini ya. Sholat sunnah berjamaah. Ada beberapa sholat sunnah yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat khusuf, dan sholat khusuf. Sholat sunnah hari raya. Ya, ini sholat sunnah Id ya. Sholat sunnah Id hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, baik yang bermukim atau musafir. Jadi walaupun ketika kita tidak sempat mengerjakan itu nggak apa-apa. Hukumnya sunnah muakkad. Sholat Id boleh dikerjakan sendiri dan lebih baik dikerjakan berjamaah. Misalkan kan sekarang lagi musim corona gitu ya. Ketika di desa atau di tempat kita itu lagi zona merah, lebih parah gitu ya, banyak berjatuhan pasien COVID. Kita bisa mengerjakan sholat Id ini di rumahnya sendiri-sendiri. Itu bisa dikerjakan. Tapi kalau misalkan zona hijau aman gitu, lebih baik dilakukan secara berjamaah. Sholat hari raya ada 2 ya, ada sholat hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan ada Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu sholat Id dimulai dari terbit matahari sampai matahari condong. Biasanya gitu ya, ini ketika Bapak sendiri mempelajari ilmu falak gitu ya, minimalnya itu kalau nggak salah jam 6:30 ya teman-teman ya, anak-anak.
Jadi mengerjakannya setengah 7 itu paling minimal ketika Bapak mempelajari ilmu falak. Yang Bapak dapatkan ketika mempelajari itu, kemudian guru menerangkan bahwasanya hasil dari perhitungan kita itu jam setengah 7 minimal itu. Jangan sampai jam 6 sudah dimulai, karena syarat sah sholat itu diantaranya harus manjing waktu. Jadi waktunya harus pas waktu duha, waktu duhur gitu, harus pas waktunya. Kemudian cara mengerjakan sholat id ya. Yang pertama, berangkat ke masjid atau lapangan. Yang kedua, mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid jika sholat id dilakukan di masjid. Jadi kita jangan sampai ketika sampai di masjid langsung saja duduk. Alangkah baiknya kita melaksanakan sholat 2 rakaat itu tahiyatul masjid. Melafalkan niat sholat id. Ini niatnya ya. Usolli sunnatal idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau yang makmum. Kalau yang imam lillahi ta'ala. Kalau sholat idil adha, usolli sunnatal idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala, ya. Tergantung kita posisinya lagi apa, makmum atau imam. Macam-macam sholat sunnah ya. Pada rakaat pertama itu masih berlanjutan dari sholat id. Pada rakaat pertama sesudah niat takbiratul ihram dan doa iftitah, kemudian membaca takbir 7 kali. Ya, disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap takbirnya ya. Kemudian membaca Al-Fatihah. Jadi ini 7 takbir ini ya, selain dari takbir pertama ya, takbiratul ihram. Jadi kalau misalkan digabungkan dengan takbiratul ihram itu ada 8 ya. Antara takbir ini diselapi atau membaca subhanallah itu disunahkan. Kemudian pada rakaat kedua membaca takbir. Jadi setelah sujud ya, itu rakaat pertama sujud, kemudian Allah berdiri lagi 1 kali ya, itu takbir biasa. Kemudian ditambah dengan takbir 5 kali. Kemudian sama ini posisinya sama, disunahkan setiap kali takbir ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca Al-Fatihah dan surah ya. Sama pengerjaannya. Kemudian sholat id ini dilakukan sebagaimana sholat sunnah lainnya. Dan sholat id ini ada khutbah ya. Khutbah 2 kali dilakukan setelah sholat id. Khutbah pertama membaca 9 takbir dan khutbah kedua membaca 7 takbir. Ini bedanya ya. Kalau untuk sholat mah 7 kali dan 5 kali, tapi ketika khutbah itu seorang pendakwah itu ya membaca 9 takbir dan 7 takbir. Itu khutbah pertama, dan khutbah kedua 7 takbir ya. Oke, selanjutnya yang kedua tadi sholat id, yang kedua sholat minta hujan atau istisqa ya. Istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dikerjakan untuk meminta hujan. Kalau misalkan kemarau panjang, ya biasa suka melaksanakan sholat istisqa. Waktu pelaksanaan sholat istisqa pada saat adanya kekeringan dan kekurangan air pada musim kemarau ya, yang panjang. Gimana cara mengerjakan sholat istisqa? 4 hari sebelum mengerjakan sholat istisqa, hendaklah masyarakat berpuasa sunnah ya selama 4 hari. Ini disunahkan ya teman-teman ya, disunahkan ya anak-anak. Kalau misalkan tidak berpuasa boleh ya. Pada hari keempat masih berpuasa, masyarakat kumpul di tanah lapang ya. Kemudian mengenakan pakaian seadanya yang bisa dipakai. Terus selanjutnya tidak ada adzan dan iqomah. Kemudian sholat 2 rakaat dimulai sebagaimana sholat biasa yang dipimpin oleh imam. Berarti ada imam, ada makmum ya. Itu caranya. Pak, gimana kalau misalkan langsung saja berkumpul di lapangan, tidak berpuasa, kemudian melaksanakan 2 rakaat? Itu boleh ya. Kemudian setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah, dan hendaklah dimulai dengan memohon ampunan kepada Allah 9 kali ya dalam khutbah pertama.
Kemudian dilanjutkan dengan puji-pujian, syahadat, dan sholawat. Lalu khatib memberikan nasihat-nasihat. Selanjutnya, ini hampir sama ya. Ada khutbah, kemudian ada nasihat-nasihat. Khutbah kedua dimulai dengan memohon ampunan 7 kali. Tadi yang pertama 9 kali, sekarang 7 kali. Bisa ucapkan dengan astagfirullahaladzim ya. Setelah selesai, imam dan hadirin memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa. Dalam berdoa sambil mengangkat tangan, menadah ke langit dengan merendahkan diri, menghadap kiblat dan membalikan salnya. Ini tata cara tentang sholat istisqa. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sholat sunnah gerhana ya. Sholat sunnah gerhana adalah sholat yang dikerjakan karena ada gerhana bulan atau matahari. Jadi kalau ada gerhana biasanya melakukan sholat gerhana ya. Sholat gerhana bulan dinamakan sholat khusuf dan gerhana matahari dinamakan kusuf ya. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat gerhana matahari yaitu mulai timbulnya ketika mulai gerhana mulai ya, dari awal gitu ya, sampai matahari kembali seperti biasa atau sampai terbenam gitu ya. Atau misalkan kalau mulai gerhana kan biasa tertutup tuh poek gelap, kemudian kembali seperti semula. Itu batasnya melaksanakan sholat gerhana. Sholat gerhana bulan waktunya mulai terjadi gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan tampak utuh. Inilah sholat gerhana. Ini cara melakukan sholat gerhana. Yang pertama ya, sholat 2 rakaat dilakukan tidak seperti sholat sunnah biasa. Kemudian pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram membaca surah yang panjang, kemudian ruku dan iktidal. Setelah iktidal tidak langsung sujud ya, melainkan kembali lagi ya, berdiri lagi, kemudian membaca Al-Fatihah dan surah lebih pendek dari awalnya. Misalnya kalau misalkan yang pertama panjangnya 10 ayat, yang ini 8 ayat, 9 ayat. Jadi lebih pendek dari surat yang pertama. Kemudian ruku iktidal. Yang kedua barulah sujud seperti biasanya ya. Ya, itu caranya. Selanjutnya pada rakaat kedua sama halnya dengan rakaat pertama ya. Pada sholat gerhana bulan bacaan imam dinyaringkan jahr ya. Dan dalam gerhana matahari suara imam tidak nyaring, sir ya, ke matahari. Kemudian baiklah anak-anak, biasanya kan kalau misalkan sudah selesai melaksanakan sholat gerhana ya, suka ada yang takbir sampai matahari itu kembali seperti semula, itu diperbolehkan. Baiklah anak-anak, ini adalah niat sholat gerhana matahari ya. Usolli sunnatal kusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala atau ma'muma li ta'ala atau imam alihata, tergantung kita lagi sendiri, makmum atau sebagai imam. Ini juga sama ya, gerhana bulan usolli sunnatal khusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala ma'muma li ta'ala atau imam lillahi ta'ala. Untuk yang selanjutnya yaitu sholat taraweh. Sholat taraweh adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam di bulan Ramadan ini. Hukum sholat taraweh sunnah muakkad. Sholat taraweh boleh dilakukan sendiri atau berjamaah. Ini bisa dilakukan sendiri ya, atau berjamaah bisa. Waktu sholat taraweh setelah sholat isya sampai terbit fajar. Jadi masih panjang waktunya. Pak, boleh saya mengerjakan sholat tarawih jam 2 malam? Boleh gitu, selama belum terbit fajar. Baiklah anak-anak, ini masih lanjut ya. Cara melaksanakan sholat tarawih, niatnya usolli sunnatat tarawihi rakaataini imaman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian cara mengerjakannya, sholat tarawih sama dengan sholat sunnah yang lainnya pada umumnya. Ini kan untuk 2 rakaat ya teman-teman, anak-anak. Jadi ada yang melakukannya 4 rakaat, boleh enggak Pak? Boleh, ada dalilnya. 2 rakaat juga ada dalilnya. Jadi yang melakukan 4-4-3 ya, atau 4-4-4
4 kalinya 5 kali ya, 20 ya. Jadi kalau 20 jadi tambah dengan witirnya 3, ada yang melakukan 4 4 3 11 rakaat gitu ya. Ada yang melakukan 2 2 2 2 2 2 gitu ya. 2 1 boleh gitu ya. Ada yang melakukan 2 2 2 sampai 2 kalinya 10 kali tambah dengan witir 2 rakaat, 1 rakaat jadi 23 ada. Itu diperkenankan ya. Yang selanjutnya sholat witir ya. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Sholat muakkad adalah pekerjaan ibadah sunnah yang diutamakan karena selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi sangat diutamakan sekali sholat muakkad ini ya. Waktunya sesudah sholat isya sampai fajar. Biasanya pada bulan Ramadan sholat witir dirangkai ya dengan sholat taraweh. Setelah sholat taraweh langsung sholat witir. Ingat ya, sholat witir itu ya rokaatnya ganjil ya anak-anak, 1, 3, 5, 7 gitu ganjil. Namun di dalam satu hari satu malam ya tidak ada sholat pengerjaan witir yang 2 kali. Jadi sholat witir hanya 1 kali dikerjakannya. Kalau kita sudah mengerjakannya setelah isya, jangan melaksanakan lagi misalnya ntar setelah jam 2 setelah sholat tahajud, jangan. Cukup 1 kali saja. Itu sholat witir ya. Tata cara melaksanakan sholat witir. Waktunya yang pertama malam hari ya, berarti ini malam hari ya. Setelah sholat isya pada bulan Ramadan setelah sholat taraweh. Dilaksanakan cara berjamaah atau sendirian itu boleh. Jumlah rakaatnya ganjil. Dalam pelaksanaannya ada 2 macam niat, yakni untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan niat untuk sholat 1 rakaat. Ini niatnya ya, 2 rakaat atau 1 rakaat. Usolli sunnatal witri rakaatain ma'muma lillahi ta'ala. Imam lillahi ta'ala. Jadi ini tergantung ya, ketika jadi imam, kalau ketika jadi makmum. Salat munfarid ya. Ini yang kedua, tadi yang berjamaah, ini salat munfarid. Salat munfarid adalah salat sunnah yang cara mengerjakannya tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah. Salat sunnah tersebut adalah salat rawatib, salat tahiyatul masjid, salat istikharah, salat tasbih, salat hajat, salat duha, dan salat tahajud ya. Yang pertama, salat sunnah munfarid ya, ada salat rawatib. Salat rawatib adalah salat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah salat fardu. Salat rawatib ada 2, ada muakkad, ada ghair muakkad ya. Salat rawatib muakkad adalah salat yang sangat dianjurkan karena Rasulullah selalu mengerjakan. Sedangkan sholat rawatib ghair muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan, namun Rasulullah tidak selalu mengerjakan. Jadi kadang-kadang Rasulullah mengerjakan, kadang enggak ya. Kalau yang muakkad itu selalu Rasulullah mengerjakan. Cara mengerjakan sholat rawatib sama dengan sholat seperti biasanya, yang membedakannya hanya niat ya. Selanjutnya sholat rawatib nih, ini yang muakkad ya teman-teman, anak-anak. Yang muakkad itu ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya gitu ya. Berarti jumlahnya ada 10 ya di sini. Ada 10 nih. Kemudian sholat sunnah ghair muakkad yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini ya macam-macamnya. Sebenarnya untuk sholat sunnah muakkad ini gitu ya, sholat rawatib ini ada yang mengatakan 12 rakaat, ada tambahannya lagi, misalnya di sini ada duhurnya 4 rakaat jadi 12 rakaat. Ada hadis yang mengatakan seperti itu gitu ya. Malahan pahalanya subhanallah gitu ya. Kalau kita mengerjakan 12 rakaat ini, rawatib ini, wah subhanallah pahalanya. Contoh sholat sunnah, niat sholat sunnah rawatib ya. Usolli qobliyatus subhi rakaataini sunnatal lillahi ta'ala. Ini contohnya. Atau yang paling kalau bapak pakai ini biasanya usolli sunnatal qobliyah atau usolli sunnatal qobla duhri ya. Usolli sunnatal ba'da duhri gitu ya. Itu
beda-beda versi itu ya. Ini juga boleh. Usoli qobliyah duhri rakaatain sunnatal ta'ala bisa. Ya. Selanjutnya sholat duha. Sholat sunnah yang dilakukan mulai matahari setinggi tombak, pujul ya, jam 7 sampai tergelincirnya matahari. Namun ketika Bapak praktek di lapangan ya, mencari waktu duha ini biasanya minimal 6:30 ya anak-anak. Jadi 6:30 kalian bisa mengerjakannya sholat duha ya. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat, 4, 8, 10 atau 12 rakaat. Cara mengerjakannya, niatnya usolli sunat duha rakaatain lillahi ta'ala. Untuk sendiri ya teman-teman, untuk anak-anak. Dikerjakan seperti biasa. Setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Asy-Syams wasyamsi wa duhaha, karena duha ya. Jadi kedua-duanya duha-duha. Itu ya, yang ada kalimah duha. Yang pertama ada syamsi wa duhaha, yang kedua surah rakaat kedua itu membaca ad-duha. Doa sholat duha ini ya, duha uka wal baha bauka. Ini doanya ya, insya Allah kalian hafal. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah 2 rakaat dilakukan sebelum matahari terbit. Ini dini hari ya, sebelum matahari terbit. Biasanya kan sholat sunnah tahajud ini dilakukan minimal rakaat dan tidak ditentukan banyak rakaatnya. Boleh 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat atau 20 rakaat, terserah kita sanggupnya lah. Dan biasanya dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu. Jadi sholat tahajud itu sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan yang besar karena Rasulullah selalu mengerjakan sholat ini. Bisa lihat surat Al-Isra ayat 79. Niat sholat tahajudnya, ini niatnya usolli sunat tahajudi rakaatain lillahi ta'ala gitu ya. Ini niatnya. Selanjutnya hikmah melaksanakan sholat sunnah. Yang pertama, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini pasti ya. Yang namanya sholat itu berhubungan dengan Allah. Jadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penolong dalam segala urusan penting. Misalnya kalau kita hajat, mintalah kepada Allah dengan sholat hajat, gitu ya. Yang ketiga, menambah kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Jadi penyempurna seperti sholat rawatib. Ini penyempurna sholat fardu juga ya, menutup kekurangan, menambah kekurangannya. Ada kan sholat rawatib ini mengiringi sholat fardu. Yang keempat, sholat adalah sebaik-baiknya amalan. Yang 5, dihapuskannya dosa dan ditinggikan derajat. Ini insya Allah ya, karena banyak sekali manfaat ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah, mau sholat sunnah rawatib, tahajud, duha dan lain-lain. Baiklah anak-anak, ini adalah materi terakhir ya. Implementasi dari pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah berjamaah memiliki hikmah, memunculkan sikap kebersamaan dan peduli sosial. Ya, biasanya kan suka ada ketika berjamaah itu suka ada kebersamaannya, ya. Bisa dilihat kebersamaannya gimana. Apalagi misalkan kalau di tempat Bapak sendiri, ya. Kalau setelah sholat berjamaah, misalkan setelah sholat taraweh yang Ramadan, biasanya apalagi tanggal 15 ya atau tanggal 17 pas nuzulul Quran, besok ada acara kebersamaan, makan-makan di sana. Ya, makan-makan di sana, kemudian ya ngobrol-ngobrol masih tentang keilmuan agama ya. Dan ada peduli sosial juga sama. Jadi yang kedua, memunculkan sikap demokratis, ya, demokratis. Yang ketiga, memunculkan sikap disiplin. Jadi sholat berjamaah ini kan dilakukan tepat waktu. Tidak ada misalkan yang imamnya ruku, kemudian makmumnya langsung i'tidal. Enggak, harus disiplin dia. Harus ngikutin apa yang diperintahkan imam ruku, ikut ruku, disiplin itu ya. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dari sholat sunnah berjamaah. Baiklah anak-anak, alhamdulillah materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Semoga ada manfaatnya.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.